Orang lain dalam pertarungan menggunakan pedang dewa kelas atas. Namun si pemuda malah memberikan cakar ayam yang lebih besar kepada muridnya. Cakar ayam yang lebih besar dari manusia. Dan dengan bangga menyebutnya sebagai cakar Phoenix yang ia khususkan. Ini adalah cakar Phoenix yang ia buat dengan sengaja. Wanita itu hanya bisa marah dalam hati. Sang guru juga terlalu tidak dapat diandalkan. Menggunakan tulang cakar ayam. Memberikan saya pondasi juga sudah cukup. Sekarang malah membawa cakar ayam. Dan menggunakannya sebagai senjata. Tanpa disadari, si pemuda sebenarnya tidak berbohong. Ini adalah hasil dari perjalanannya ke tanah terlarang kuno. Dan menangkap Phoenix 9 langit. Awalnya, si pemuda adalah pemimpin puncak-puncak bebas. Meskipun berlatih keras selama puluhan tahun, ia masih hanya pada tahap Ki terkejut. Bahkan murid pintu yang paling rendah sekalipun meremehkannya. Tanpa disadari, si pemuda telah mencapai 3000 tingkat kultivasi Ki. Kolam kecil yang ia sebut sebagai Laut Pahit adalah tempat di mana ia menahan 4 binatang mitos kuno. Segera akan menerima murid pertama. Dan tiba di tanah terlarang kuno. Bersiap untuk menangkap burung Phoenix yang telah dipelihara selama 100 tahun. Untuk menangkapnya sebagai hadiah. Takut akan wujud aslinya. Akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dengan sengaja mengubahnya menjadi seekor ayam. Dan murid magang pemuda itu juga bukan orang biasa. Di kehidupan sebelumnya adalah yang terkuat dari kaisar besar. Karena akan segera naik ke dunia surgawi. Perlu membuat pelayan melindunginya. Namun malah jatuh ke dalam perangkapnya. Bahkan mendorong wanita itu ke lembah kegelapan. Untungnya, langit memberinya kesempatan. Agar rohnya dapat berinkarnasi dan kembali. Asalkan berlatih keras di aliran sesat selama 10 tahun. Pasti akan berhasil membalas dendam. Pemuda yang sama sekali tidak menyadari. Akan membuat wanita itu memanggang burung Phoenix. Saat dia hampir mulai bertindak. Pemuda tiba-tiba menyadari bahwa wanita itu hanya mencapai tingkat 9 dalam kultivasi. Tidak mungkin mengendalikan burung Phoenix ini. Sedikit kelalaian bisa membuatnya terluka olehnya. Aku diserang oleh seekor ayam liar. Sang guru ini benar-benar tak berpengetahuan. Meskipun aku hanya memiliki kultivasi 9 tingkat Ki. Namun dengan kenangan dari kehidupan sebelumnya. Kenangan dan teknik tingkat kaisar. Bertarung melawan praktisi tahap fondasi. Tidak masalah. Kamu seorang praktisi Ki junior. Berani mengatakan bahwa kekuatan spiritualku tidak mencukupi. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan. Ini ayam gunung. Bukan burung Phoenix. Saat wanita itu sedang mengomel dalam hatinya. Pemuda itu membawa teknik kultivasinya sendiri. Memberikannya padanya. Dengan tegas menyatakan. Ini adalah teknik nomor 1 di dunia. Akan membuatnya mendapatkan efek ganda setiap kali dia mencapai tingkat baru. Akan mendapatkan efek berlipat ganda. Meminta dia untuk berlatih dengan baik. Teknik ini pasti akan membuatnya tak terkalahkan di dunia. Orang itu mengucapkan terima kasih dengan sopan kepada pemuda. Namun dalam hatinya dia bertanya-tanya bagaimana pemuda itu bisa menganggap buku itu penting. Sulit dipercaya bahwa dia satu-satunya murid di puncak Shaoyao. Dia menghela nafas dan pergi. Pemuda itu tanpa banyak pikir memanggang ayam Phoenix. Melihat kompas besar tiba-tiba memberikan reaksi. Sebuah cahaya emas muncul di dahinya. Merenung dengan tenang baru menyadari. Kultivasinya telah mencapai puncak dunia. Jika ingin membangun dasar, harus menerima 5 murid dengan konstitusi khusus. Kebetulan, konstitusi wanita adalah jalur api. Setelah dipikir-pikir, hanya perlu menerima 4 lagi. Tiba-tiba menyadari bahwa dia lupa pada tugasnya. Menggeliatkan jari untuk memanggil api. Dengan sekali ayun, mulai memanggang burung Phoenix. Saat dihidangkan, ditabur dengan saus rahasia. Sebuah Phoenix panggang yang lezat disajikan di meja. Saat pria muda bersiap untuk menikmati. Menemukan murid yang mencium bau itu datang mendekat. Tanpa ragu mengundangnya untuk makan bersama. Namun ditolak dengan tegas oleh wanita. Namun melihat pria muda makan dengan lahap. Akhirnya tidak tahan. Meminta sepotong sayap ayam darinya. Wanita hampir mengambilnya. Pemuda tiba-tiba menyadari bahwa dia masih belum bisa makan. Dia menjelaskan dengan sabar. Tubuhnya saat ini belum cukup untuk mencerna kekuatan spiritual yang begitu besar. Guru, kamu doyan makan itu sudah biasa. Kamu tidak bisa mencari alasan yang lebih baik. Bukankah itu hanya seekor ayam hutan? Bukan burung Phoenix. Seberapa besar kekuatan spiritual yang bisa dihasilkan? Lagi pula, kita berdua masih dalam tahap kultivasi Ki. Kenapa aku? Setelah makan, tidak bisa mencerna. Kamu bisa mencerna setelah makan. Kamu jelas pelit. Baiklah, aku tidak akan makan. Namun pemuda itu menghentikannya. Dia menampung tetesan minyak ayam dengan piring. Dia memberi isyarat agar wanita membawa tetesan minyak ayam itu pergi. Dia dengan sengaja memperingatkan wanita. Cukup menjilat sedikit setiap hari. Jangan tamak. Atau dia akan mati karena keinginan berlebihan. Wanita itu terkejut ketika menerima tetesan minyak itu. Saat berjalan pulang, semakin dia memikirkan semakin marah. Langsung dibuang keluar. Tidak pernah terpikir tapi malah memberi keuntungan pada semut. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia. Dan bahkan menarik perhatian petir tingkat dewa. Mengejutkan semut kecil sampai duduk di tanah. Bahkan mengira akan mati seketika setelah berubah bentuk. Saat itulah pemuda itu meloncat keluar. Melihat petir mengganggu istirahat di tengah hari. Mengibaskan lengan bajunya dan langsung menghancurkannya. Hal ini membuat semut kecil terkejut. Inilah tingkatan dewa. Apakah ini yang terkuat? Aturan langit apa ini? Berani datang lagi ke puncak Shaoyao saya. Aku menusukmu. Terima kasih dewa telah memberiku minyak suci. Lindungi saya saat saya melewati bencana langit. Semut Tianjiao saya seumur hidup. Aku pasti akan melindungi puncak Shaoyao. Pemuda itu terlihat bingung.
Mendengarkan dia berbicara tentang minyak suci. Baru ingat bahwa baru saja diberikan kepada muridnya. Minyak suci Phoenix mungkin sudah dibuang. Pemuda melihat semut kecil sudah dimakan. Dia tinggal di halaman ini dengan baik. Peringatkan dia untuk tidak berlarian. Dia segera kembali untuk makan sisa ayam. Saat semut kecil baru saja bangkit, dia langsung diserap ke pecahan dunia surgawi. Dia merasa beruntung mendapatkan kesempatan besar. Ketika dia hendak mengklaim dunia surgawi ini sebagai miliknya. Adik kecil, apa katamu? Itu semut tanduk langit, kan? Tebak, siapa yang memakan dan memusnahkan binatang mitos semut tanduk langit? Siapa yang memakan dan memusnahkannya? Kami belum berani mendominasi dunia ini. Dari mana kamu mendapat keberanian? Harimau putih, naga biru dan kura-kura hitam. Tidak terduga bahwa Tuan memperlakukan binatang mitos sebagai hewan peliharaan. Rasa kecil ini dibuat dengan bulu burung phoenix, sapu yang diolah, yang mengandung makna besar. Muridku yang baik, bergabunglah di bawah naungan Gunung Saoyao saya. Cukup berbaring saja. Biarkan aku membawamu terbang. Apakah Anda memiliki bahan untuk membangun dasar di sini? Ada. Dasar kelas rendah, 10 koin emas. Dasar kelas menengah, 100 koin emas. Dasar kelas atas, 1000 koin emas. Oh, Tuan Fengzi. Apakah Anda memiliki tulang harta benda untuk membangun dasar? Itu adalah barang langka. Di tempat transaksi saya ini, tidak bisa membeli. Saya dengar Anda sedang mencari tulang harta benda untuk membangun dasar. Hanya di puncak pedang surgawi. Oh, Tuan Fengzi. Baru ada. Puncak pedang surgawi. Fengzi. Semua kesalahan ini karena Yekong yang terkutuk. Kamu bilang kamu seorang sampah. Mengapa menerima murid? Ini akan menghambat masa depan putri saya. Masa depan yang cerah, bukan? Jika putri saya bergabung puncak pedang surgawi, maka tidak perlu khawatir tentang tulang harta benda untuk membangun dasar. Oh, Tuan Fengzi. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Apa yang kamu inginkan? Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Silakan mundur. Baiklah. Anda, Ibu Tian-Tian, bukan? Saya dengar Anda sedang mencari tulang harta karun pembangunan fondasi. Ya. Putri saya akan membangun dasar. Namun kesulitannya adalah, tidak ada bahan untuk membangun dasar. Biarkan saya membantunya membeli. Biarkan aku membelikannya untuknya. Tulang harta benda untuk membangun dasar. Kamu bilang aku seorang manusia biasa. Kemana kita bisa membelinya? Beli. Bibi, apakah kamu tahu betapa berharganya batu dasar ini? Seberapa berharganya? Batu dasar kelas rendah biasanya setidaknya membutuhkan 100.000 koin emas. Begitu banyak? Jika begitu, meskipun aku menjual semua harta keluarga, aku juga tidak bisa membelinya. Karena dia adalah adik junior Yao Yao, membutuhkan benda dasar ini, maka aku akan memberikan satu padamu. Ini adalah tulang naga kecil. Digunakan untuk membangun dasar. Masa depannya cerah. Ini. Batu dasar ini. Tapi di puncak pedang surgawi kami, Tuan Puncak membunuh bayi elemen. Dimurnikan oleh naga. Jika kamu menjualnya, setidaknya bisa dijual 1 juta koin emas. Aduh, jadi ini. Aku tidak mampu membelinya. Ibu mertua, saya sungguh-sungguh menyukai Lin Yao Yao. Batu dasar ini, seolah-olah saya memberikannya kepada adik guru. Baiklah, saya menggunakan fondasi tulang naga besar, Lin Tian-Tian. Jika menggunakan tulang naga kecil untuk membangun dasar, nanti dia akan kalah oleh saya. Seumur hidup, bagaimana ini bisa terjadi? Chen Changqing adalah senior di puncak pedang surgawi. Juga adalah pemimpin puncak kecil. Jika anak perempuan saya bisa bersama dengannya, lebih baik daripada tinggal di puncak bebas. Akan jauh lebih baik. Pemimpin puncak kecil. Jangan khawatir. Hari ini bagaimanapun juga, saya juga ingin membujuk Lin Tian-Tian untuk bergabung dengan puncak pedang surgawi. Puncak bebas itu tidak sebanding. Tidak masalah. Lagipun, dalam 3 hari, puncak bebas akan berpindah ke pemilikan pemimpin puncak kecil. Tulang bumi pembangun ini terlalu berharga. Kamu bilang aku ini manusia biasa. Kalau tiba-tiba dirampok di jalan, itu akan merepotkan. Kalau begitu, pemimpin puncak kecil, bisakah Anda mengantarkan saya pulang? Hei, Tuan pemimpin puncak kecil di rumah saya. Posisi yang mulia. Anda juga pantas mendapatkannya. Membiarkan Tuan pemimpin puncak kecil saya mengawal. Jangan dengarkan omongannya. Ibu mertua, mengantarmu pulang. Aduh, terima kasih ya. Ayo cepat pergi, hei. Silakan ke sini. Kamu biasa saja. Praktioner Kirevining. Guru, rumahku sudah dibersihkan. Tidak perlu dibersihkan. Tolong keluar. Siapa yang akan membersihkannya untukmu? Aku datang untuk mendorongmu. Mendorong. Kamu hanya seorang yang biasa-biasa saja. Praktioner Kirevining. Layak untuk dipukul olehku.
Guru, tolong keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Menindasmu dengan satu tangan. Tuan Xiao, silakan. Tidak perlu khawatir, Bibi. Asalkan saudari Lin ikutlah ke puncak pedang surgawi bersamaku. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Mengenai kamu, aku akan membiarkanmu juga menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa batas. Tuan Xiao, jangan khawatir. Hari ini aku akan memaksa sampai mati. Juga harus membiarkan Lin Tian ikut ke puncak pedang surgawi bersamamu. Amaya Hayashi, tunggu sampai kamu pergi ke puncak pedang surgawi. Lihat bagaimana aku akan mempermainkanmu. Murid, kamu percaya pada guru. Dalam waktu sebatang dupa, semuanya selesai. Cepat berlutut. Jika kamu mendekat, aku akan bertindak. Kamu berani memukulku. Rasakan aliran energi spiritual dengan hati. Memahami makna besar jalan. Jalan besar yang tidak penting. Ini adalah makna besar jalan. Alam. Bukankah sapu bulu ayam di tangan guru itu adalah milik puncak Shaoyao? Harta karun Shen Feng. Aku, guru yang tidak berguna ini, bagaimana bisa memiliki yang begitu bagus? Barang berharga. Sepertinya puncak Shaoyao ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Cepat berbaring. Oh, baiklah. Ajaib, Pim. Karunya tuh. Ada sabun. Ada sabun. Ting, 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 ting,
Tapos, ada sabon. Ting, 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 ting. Ajaib, Pim. Karunya tuh. Ada